Halo Mami-Mami Katolik, apa kabar? Hari ini saya ingin membuat sedikit renungan yang bertema doa yang telah terjawab. Kita pastinya sering banget berdoa dan meminta hal-hal kepada Tuhan ya. Kadang-kadang kita bisa melihat bahwa doa itu terjawab secara konkret, tapi ada kalanya juga di mana kita nggak merasakan bahwa doa itu sudah terjawab ya. Mami-mami pernah nggak dicurhatin sama seorang teman ya, curhat macem-macem, terus dia minta saran, dan akhirnya kita memberikan saran, tapi ternyata orang itu tidak mengindahkan saran kita ya, dan bahkan melakukan hal-hal yang menurut kita nggak baik, berlawanan dengan apa yang kita sarankan. Nah, bayangin nggak betapa seringnya kita melakukan hal itu kepada Tuhan, karena Tuhan pastinya sering banget sudah menjawab doa kita. Namun kita nggak sadari, kita minta terus dan bahkan kita nggak mau mendengarkan saran dari Tuhan. Pastinya saya juga pernah seperti itu, bahkan sering kali, tapi ada khususnya satu hal yang saya baru-baru ini sadari. Ya, sejak lama sekali, bertahun-tahun, saya itu berjuang dengan berat badan yang berlebihan ya. Jadi yo-yo diet, yang gemuk, terus bingung diet. Dietnya juga ngawur-ngawur, yang ke dokter, minum obat, suntik-suntik, dan lain sebagainya. Lama-lama badan saya sakit, ya karena terlalu banyak diet yang aneh-aneh, makannya nggak bener. Memasuki umur yang sudah tidak muda lagi, akhirnya saya sadar gitu bahwa saya mau sehat aja, karena saya mulai kerasa, waduh nanti kalau di hari tua saya nggak mau jadi beban buat orang, saya nggak mau menyusahkan suami, saya nggak mau menyusahkan anak-anak ya. Kalau saya nggak mulai jaga badan saya, bagaimana nanti? Saya akan sakit-sakitan, bukan hanya soal gemuk ya, tapi sakit yang lebih mengkhawatirkan. Akhirnya saya mulai berdoa teman-teman, karena saya udah nggak kepengen lagi minum-minum obat ya. Saya udah nggak tega gitu sama badan saya yang banyak penyakitnya. Doa yang nggak terlalu serius gimana-gimana banget ya. Pokoknya kalau ingat saya doa, Tuhan saya mau sehat gitu ya. Dan lucunya saya ketemu satu santo ya yang ternyata adalah pelindung mereka yang menyandang obesitas. Nama santo ini adalah Santo Carolus Borromeus ya. Dia adalah pelindung ya orang sakit, rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman di Jakarta tahu ya, ada satu rumah sakit yang namanya Santo Carolus. Nah, saya tuh sebenarnya nggak pernah tahu gitu tentang Santo Carolus ini, tapi kok tertarik karena ternyata loh ada ya santo pelindung obesitas gitu. Saya pun mulai berdoa ya, ada doanya tapi saya juga nggak selalu ngikutin doa itu. Dan perjuangan itu ternyata membuahkan hasil ya. Saya lupa berapa lama saya berdoa, mungkin ya beberapa bulan atau hampir setahun. Saya ketemu program yang namanya ER atau Eating Reorder ya, dan video ini nggak ada afiliasinya sama Eating Reorder, cuman karena saya merasakan banyak berkat yang saya dapat lewat program ini, makanya saya sharingkan. Di mana program ini adalah program hidup sehat ya, mengatur pola makan, pola hidup, pola pikir, pola olahraga ya. Jadi kita diajari selama 5 bulan untuk menjaga makan kita ya, dengan diisi sesi-sesi yang menarik, karena kita disadarkan kembali akan apa tujuan kita ya. Kita mau sehat, kenapa kita mau sehat? Untuk membuat cerita lebih pendek ya, dalam 5 bulan saya turun 12 kilo. Tanpa mau untuk turun sebanyak itu sebenarnya ya. Yang saya cari sehat, tapi bonusnya ternyata penurunan berat badan yang drastis luar biasa. Dan saya waktu itu sangat-sangat menyadari bahwa ini adalah jawaban dari Tuhan yang selama ini saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau sehat. Ya kalau bisa kurus itu bonus ya. Tapi saya nggak mau minum obat lagi. Saya udah capek ke dokter, saya capek cari program yang pengurusan badan dan lain sebagainya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan, karena lewat program ini saya menjadi orang juga yang menurut saya lebih baik ya, lebih sabar. Karena ini mengajarkan kita pengendalian diri, ya nggak boleh rakus kan makannya gitu ya. Saya harus sabar sama diri saya sendiri gitu. Saya harus rajin, saya harus disiplin. Saya harus kreatif ya, bikin-bikin makanan untuk diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi teman-teman,
dengan berjalannya waktu setelah program itu selesai, ya saya masih berusaha untuk maintain ya, jadi jaga-jaga makan. Karena ini adalah lifestyle kita yang udah nggak bisa diganti lagi gitu ya. Memang nggak bisa orang yang gemuk ya, lalu ikut program, dia kurus, lalu mau makan seenaknya saja. Ya otomatis berat badan kita akan kembali melonjak gitu ya. Dan ya karena berbagai alasan mama saya datang, nganterin dia jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya, makan akhirnya jadi nggak terkontrol dan saya mengalami kenaikan berat badan lagi yang cukup banyak ya, walaupun nggak sebanyak 12 kilo, tapi ya menuju ke sana yang adalah agak-agak mengerikan gitu ya. Lalu saya diingatkan lagi akan doa saya pertama kali itu yang saya panjatkan kepada Tuhan. Tuhan, saya minta sehat. Saya mau berat badan ideal bukan karena mau cakep sok-sokan gitu ya, tapi karena saya benar-benar pengen menikmati masa tua saya nanti dan nggak mau ngerepotin orang lain. Lalu saya diingatkan sama permohonan doa saya di awal mula itu, dan saya merasa bahwa Tuhan ini udah jawab loh, tapi kok kenapa kamu terus jalan berbalik gitu ya, berbalik dari Tuhan dan jalan melawan arah, tidak mengindahkan jawaban dari Tuhan dan tidak menjaga apa yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Dan akhirnya ya mulai dari pulang jalan-jalan ya, waktu Desember saya kan sempat jalan-jalan ke East Europe itu, saya putuskan saya akan memulai lagi. Memang ini kebetulan momennya pas banget di tahun yang baru, bulan Januari, semua orang juga bikin resolusi ya. Jadi boleh dibilang resolusi saya salah satunya tahun ini adalah untuk disiplin. Dan lebih dari itu, saya bukan hanya mau disiplin, tapi karena saya mau menghargai jawaban dari Tuhan ya atas doa-doa saya. Banyak doa saya yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Kadang-kadang setelah Tuhan mengabulkan doa, kita lupa ya, dan kita meminta hal yang lain karena ada aja yang kita tidak puas dengan hidup kita. Tapi saya mau berusaha untuk mensyukuri apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya, karena pasti apapun yang saya punya sekarang itu sebelumnya saya nggak punya ya, semua hal. Dan pasti teman-teman juga bisa merasakan kalau memang kita mau merenungkan ya dalam kehidupan kita, apa yang kita punya sekarang yang dulu kita nggak punya. Dulu kita minta-minta sama Tuhan, sekarang Tuhan sudah kabulkan. Dan apakah kita sudah menghargai hal itu yang Tuhan berikan dan mengembalikan kemuliaan balik kepada Tuhan, sehingga orang lain pun bisa mengetahui kebaikan Tuhan lewat apa yang kita lalui. Ya, jadi demikian sharing singkat saya hari ini. Saya berharap saya akan terus disiplin ya dengan lifestyle yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saya lewat program Eating Reorder. Dan kalau ada teman-teman yang mau tahu tentang Eating Reorder juga silakan japri, silakan tanya saya akan arahkan ke sana ya, karena saya nggak bisa ngajari ya, saya lebih baik teman-teman itu ikut programnya. Bukan promosi ya, tapi kalau memang ada yang benar-benar membutuhkan gitu. Semoga hari ini bisa memberkati teman-teman semua. God bless you.